Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendri Mudika dengan NIM F1E211025 dengan kelas R001. Di sini saya akan membahas tentang bahasa pemrograman Python. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari. Karena terus apa kok beli gitu kan? Sorry. Jangan lanjut. Lanjut deh. Potong. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Selanjutnya, penulisan statement Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Dengan contohnya seperti gambar berikut. Dengan cara tersebut, penulisan satu statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Sedangkan bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita harus memisahkan dengan titik koma. Menurut contoh di atas, beberapa style Python tidak dianjurkan menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, karena akan sulit dibaca. Selanjutnya penulisan string pada Python. String adalah tag atau kumpulan dari karakter. String dalam pemrograman biasanya ditulis dengan dibungkus menggunakan tanda petik. Bisa menggunakan tanda petik tunggal maupun data. Dengan contohnya, seperti judul sama dengan belajar pemrograman Python sampai bisa menulis dengan tanda petik 1 dan kode. Atau kita juga bisa menggunakan triple tanda petik. Dengan contohnya, judul dengan tanda petik 3 belajar Python dengan cepat. Atau penulisan dan kode dengan tanda petik 1, 3. Sintak Python bersifat case sensitif, artinya aku dan aku dibedakan. Dengan contoh, belajar dasar-dasar Python dan belajar membuat program Python. Antar variabel judul dan judul dibedakan. Dengan penulisan blok program Python, dengan blok program adalah kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan dalam satu blok. Penulisan blok program harus ditambahkan indentasi dengan tab atau spasi 2 kali bagi 4x per 4x. Inilah penulisan blok program Python yang benar. Dan gambar tersebut contoh yang salahnya. Selanjutnya, cara penulisan komentar pada Python. Komentar merupakan baris kode yang tidak akan dieksekusi. Dan komentar digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan untuk mengaktifkan kode. Ada beberapa cara menulis komentar pada program Python. Yang pertama, menggunakan tanda pagar. Dengan contoh seperti berikut. Selanjutnya, menggunakan tanda petik. Selain untuk mengupdate teks string, tanda petik juga dapat digunakan untuk membuat komentar. Penulisan komentar dengan tanda petik jarang digunakan. Kebanyakan orang lebih memilih untuk menggunakan tanda pagar, jadi tidak direkomendasikan. Selanjutnya, pengertian variabel dan tipe data. Variabel merupakan tempat penyimpan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan pada variabel. Variabel bersifat mutable, artinya nilainya bisa berubah-ubah. Berikut aturan penulisan variabel. Yang pertama, nama variabel boleh diawali menggunakan huruf atau garis bawah. Dengan contoh, nama, koma, tanda garis bawah, namaku dengan K-nya besar, nama variabel. Yang kedua, karakter selanjutnya dapat berupa huruf, garis bawah atau angka, contoh garis bawah nama N1 nilai 1. Karakter pada nama variabel bersifat sensitif, case sensitif.
artinya huruf besar dalam kecil dibedakan. Misalnya variabel Q dan variabel Q, K-nya dibesarkan, dibedakan. Namun variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah ada dalam Python seperti if, will, for, and sebagainya. Selanjutnya menghapus variabel. Jika sebuah variabel tidak ditunjukkan lagi, maka kita bisa menghapus dengan fungsi dia. Dengan contohnya, dengan gambar berikut. Pada perintah terakhir kita akan mendapatkan nama error, artinya variabel tidak ada dalam memori alias sudah dihapus. Selanjutnya tipe data. Cara mengisi nilai variabel ditentukan dengan jenis datanya. Misalnya untuk tipe data teks, string, maka harus diupdate dengan tanda petik. Sedangkan untuk angka integer dan boolean tidak perlu diupdate dengan tanda petik. Python akan secara otomatis mengenali jenis data atau tipe data yang tersimpan dalam sebuah variabel. Untuk memeriksa tipe data pada satu variabel, kita bisa menggunakan fungsi tipe atau tanda kurung 2. Selanjutnya jenis-jenis tipe data. Secara umum, tipe data primitif dalam Python dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, tipe data angka. Yang kedua, tipe data teks. Yang ketiga, tipe data boolean. Tipe data angka, yang pertama, tipe data angka dibagi menjadi beberapa jenis lagi. Yang pertama, int, integer, dengan bilangan bulat, contoh 27, 18, 22, 11, dan sebagainya. Yang kedua, float, bilangan pecahan, dengan contoh 1.3, 5.6, 8.9, dan sebagainya. Selanjutnya, tipe data teks. Tipe data teks dibagi menjadi 2 jenis lagi. Yang pertama, char. Char adalah karakter, contohnya A. Yang kedua, string, kumpulan karakter, contohnya saya sedang belajar. Penulisan tipe data teks harus diupdate dengan tanda petik, bisa menggunakan petik tunggal, petik ganda, dan 3, atau seperti berikut. Selanjutnya, tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data yang harus memiliki 2 nilai, yaitu true dan false, atau 1 dan 0. Penulisan true dan false harus huruf pramanya harus di kapital dan tanpa tanda petik. Dengan contohnya, Bagara true, nyala sama dengan 1. Maka sebenarnya tipe int, tapi bisa juga menjadi float. Selanjutnya, konversi tipe data. Meskipun Python telah otomatis mendekati tipe data yang tersimpan dalam variabel, tapi ada kalanya kita perlu melakukan konversi tipe data. Misalnya pada contoh berikut ini. Pembagian nilai A dan B menghasilkan 3 integer. Mengapa demikian? Karena nilai A dan B bertipe integer, maka hasilnya pun berupa integer. Bagaimana agar hasilnya ada komanya? Tentu kita harus merubah tipe variabel A dan B menjadi bilangan pecah. Float dulu, baru setelah itu dibagi. Fungsi float akan mengubah nilai A menjadi 10.0 dan B menjadi 3.0. Selanjutnya, konversi tipe data. Fungsi-fungsinya untuk mengubah tipe datanya, yang pertama, int, untuk mengubah menjadi integer. Kedua, long, untuk mengubah menjadi integer panjang. Ketiga, float, untuk mengubah menjadi float. Yang keempat, ball, untuk mengubah menjadi boolean. Yang ketiga, char, untuk mengubah menjadi karakter. Yang keenam, str, untuk mengubah menjadi string. 7 bin, untuk mengubah menjadi bilangan biner. 8 hex, untuk mengubah menjadi bilangan hexadesimal. Yang terakhir, OCT, untuk mengubah menjadi bilangan okta. Sekianlah dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.